Halo semuanya, Halo, Halo, balik lagi bersama Pandu, saya Bang Riki. Ricky, Bang dan Ricky. Sai Halilintar. Nah, kita balik lagi ngebahas jam. Ya. Karena banyak banget viewer YouTube gua kan tahu gua seneng jam, ya kan. Gue juga partneran di hobi jam juga, ya kan. Dan banyak banget yang nungguin nih, next kita ngomongin apa. Iya. Kemarin kita udah ngomongin Rolex sama Panerai. Rolex sama Panerai. Rolex sama Panerai terakhir ya? Rolex sama Panerai. Iya. Nah, Ricky di sini bagian dari hobi jam juga. Kita akan ngomongin soal selain Rolex ada dua merek yang sebenarnya udah mulai naik daun ya? Betul. Dari berapa tahun sebelumnya ya? Udah lumayan lama sih. Udah lumayan lama ya? Epi, Audemars Piguet sama Hublot. Sama Hublot itu ya, Iya. dua merek itu? Ya, hari ini. Nah, itu biasanya orang kalau misalnya, apa sih bedanya pembeli Rolex sama pembeli kedua merek ini, Epi sama Hublot ini? Kalau membeli Epi dan Hublot ini lebih ke yang lebih advance ya dibandingin yang pembeli Rolex sama Panerai. Mungkin juga karena harganya juga lebih mahal. Lebih mahal ya? Dan di mana mesinnya juga mungkin lebih complicated ya di orang in-house. Nah, kita kasih lihat Rolexnya dulu. Ya, Ricky di sini bawa Rolex. Oh iya nih, bawa Rolex. ini nih. mah ini kan Iya, yang bener nih. Bang Yelu ya. Iya, Yang ini lu- hook lu- tapi di apa ini, Rick? Ini ceritanya gini nih, kan di dunia horologi ini kan Rolex kan yang most common watch lah Iya, untuk dunia Rolex horologi ya kan. beli. Tapi menurut gue sih gue mau something different aja di tangan gitu loh. Iya. Jadi ini gue PVD code semuanya. PVD itu apa? PVD itu dicat hitam ya, semuanya dilapis PVD. PVD itu kayak bahan yang kalau misalnya senjata tuh dilapisin itu supaya nggak cepet lecet gitu loh, dilapisin dicat gitulah gitu. Nah sama Ini ringnya dikasih ini ya? ini kayak saya pakein velcro supaya gampang pakainya ya kan. Apa Bang? Velcro nih ini yang namanya kayak velcro yang gini ya? iya. Ini yang buat ini nih. Iya, mirip. Bener. Bunyinya juga mirip nih waktu bukanya. Orang bilang ini Hulk gitu. Saya sih lebih seneng Sevel. Sevel apa tuh? Itu yang 7-Eleven. yang biasa kita makan-makan Wow, gitu. keren banget ya. Iya. Rolex bisa main sama saya. Ada yang anak-anak kalian nongkrong. Oh ini ada nongkrong di sini. Iya nih banyak. Ada orang makan Cheetos pakai keju nih. Ya, oke. Nah, ini lo bawa kan? Iya, Di sini ada Rolex yang lain beberapa ya. nih. Biar kita jadi referensi dulu nih. Boleh. Ini Rolex yang lain kan biasa gini. Terus apa nih? Ini Daytona ya. Daytona Ngeri ya. Rose Gold. Terus gue Nah, ini sama nih rubbernya nih udah model jam-jam sekarang banyak yang lari. kalau ke rubber ini nih. nggak di custom kan? Ini asli kan? Nggak. Ini nggak di custom semua. Enggak. Oke, jadi orang biasa itu beli Rolex kan sebagai jam pertama mereka. Nah sekarang tadi kita sebut ada dua merek yang juga nggak kalah populernya, ya kan? Hublot. Kita keluarin langsung ada Hublot, ada Hublot Hublot, Ini apa? Ini Rolex juga Bang? Ini Rolex nih kanan kiri Keduanya. nih. Ya. Hublot, Nah, Hublot. Hublot. dan yang satu adalah Epi. AP. IP Security, IP Mas Samba. Gak ada yang kenal pak? Gak dikenal. Gak ada yang kenal di sini pak? Kalau gua nggak salah nih, dulu itu AP itu yang diawali sama yang ini. Nah, ini yang pertama nih. Yang awal-awal. 15202 ya? Ini Udah nih yang 4 jam referensi. dari satu ini. Tapi kalau ini 15400 nih. 15400 ya, kalau 202 lebih tipis Lebih nih. tipis yang warna biru. Hmm. Nah, awal tuh mereka bikinnya gini, lebih kecil dan agak-agak semi formal gitu kan. Ya. Terus tiba-tiba mereka ngeluarin yang segede gaban gini dan populer. Ya. Betul nggak? Iya. Sekarang terkesan ya jam itu lebih membesar karena kalau orang zaman dulu kalau pakai jam kan dimasukin ke dalam apa sih long sleeve itu loh. Oh iya. Kemeja ini itu kayak ya. gini nih masukin. Nah, ini di dalamnya pasti banyak jam nih, ya kan? Terus ngapain dia? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya. Ya kalau zaman dulu gitu. Oh zaman dulu gitu? Kalau sekarang Kan orang nggak lebih keluarin suka kelihatan jamnya walaupun dia pakai long sleeve. Oh, biar Ditaruh- kelihatan nih biar gua punya kelihatan. jam mahal nih gitu. Iya, kalau zaman dulu kan ditaruh di dalamnya. Makanya ada kalau kita ada setelan tangan panjang tuh ada setelan 1, ada setelan 2 tuh. Oh, ada ininya. Jadi supaya bisa masuk. Iya. Supaya bisa masuk jamnya. Oke, nah tapi lama-lama kalau gua ngeliat ya orang yang pakai AP ini namanya AP Offshore. Offshore, Royal Oak Offshore. Royal Oak Offshore ini biasanya rapper kalau enggak basketball player. Oh iya, ya kan? iya.
Benar. Jadi selain tangan mereka juga lebih besar daripada tangan kita, Penghasilannya besar juga. Penghasilannya juga lumayan Iya. besar untuk membeli. Coba yang pakai. Coba tes. Tes. Saya pakein di biasa Kiri aja. Kiri. Emang pakai gini? Iya nih kalau dimasukin kan jadi susah. Kalau dimasukin ke dalam jaketnya susah. Oh. Jadi emang dia cara pemakaiannya di luar. Tapi cocok juga dipandu. Berarti selain rapper, Mesti dikencengin lagi. selain rapper, pemain basket, gembel juga bisa ya. Enggak lah, juga ya. jangan. Kasih tahu harganya biar Pandu kaget nih. Berapa yang di tangan dia tuh? Ini kalau barunya sekitar 300-an. 300 jutaan. Emang udah. Kalau bekas Padahal ya, ini kalau gue boleh keluarin ya. Iya. Itu 300 juta. Iya, 300 ya kan? jutaan. Ini berapa? Ini kurang lebih sama. Nah, padahal yang ini diameter lebih kecil. Iya. Satu. Iya. Terus Rolex yang ini dia ada emasnya. Emas tuh jauh-jauh lebih berharga daripada steel dong. Iya. Ya kan? Dan ya keramik sama lah sama ada keramik. Keramik sama-sama. Ini keramik emas asli. Emas asli. Asli. Emas asli 18 karat ya? Iya. Kalau nggak salah ya kalau Rolex ya. 18 karat. Kok bisa ya? Gokil. Yang bahannya nggak ada emas, nih dari rubber juga lagi kan? 300 Iya, ini rubber. JT, Sama Pak. ya, sama. Sama Chrono lagi. Pertama mungkin ya, yang paling pertama deh ya, to be honest, brand lah ya. Nama brand. Nama brandnya. Bukannya Rolex yang lebih terkenal tapi. Tapi untuk prestisnya, Epi adalah jam yang lebih prestisius lagi. Oh, mungkin kayak orang tuh banyak yang kenal Toyota. Tapi kan Maserati lebih mahal, walaupun mungkin basicnya sama gitu kan, Iya. mobilnya gitu loh, sama-sama. Tapi ini dari segi brandingnya dia lebih kuat. Gila ya. Padahal ini jelas-jelas kalau Ini kita dipakai pikir-pikir udah kalah loh. Ini Ini dipakai emas sama besi loh, sama steel, sama baja loh. Still bener. Sekarang Hublot. Kenapa Hublot ya? banyak banget orang yang banding-bandingin AP sama Hublot? Apa emang karena bentuknya sama atau gimana? Pertama ya, kalau saya bilang, kalau yang orang yang berani beli Hublot, itu pasti tuh orang lebih mengerti jam. Pasti. Oke. Karena menurut saya movementnya Hublot tuh Uniqlo one of kind ya, maksudnya udah advance banget gitu loh. Kalau saya lihat Movement tuh apa? mesinnya, dalamnya, jeroannya mas, jeroannya. Nih mas, kalau mas bisa lihat nih ya, date-nya kelihatan semua nih, tanggalnya tuh di sini nih muter nih. Ya, jadi kalau mau lihat masa depan udah kelihatan dulu dari tanggalnya besok nih. tanggal berapa lo tahu? Udah tahu. Jadi kalau mas lihat ini kan tanggal berapa gitu, ini besokannya udah kelihatan di bawahnya ada. Tinggal nambah doang. Iya, tinggal tambah doang. Nambah sendiri apa nih? Jadi emang movementnya ini, saya lihat movement kayak gini sih cuman di Hublot. Yang terakhir itu RM ya, Richard Mille. Ini udah mirip banget sih saya bilang. Oke. Ini apa? Hublot apa nama ini? Ini Uniqlo Titanium, Uniqlo TI. Big Bang. Big Bang. Ini sama nih, ini steel juga. Enggak, Ini ini titanium. Titanium. Bedanya? Titanium. Titanium apa bang? Lebih enteng, Titanium. Lebih ringan. Lebih ringan. Itu Coba deh. bukan besi ya? Bukan. Aluminium tapi yang lebih itu ringan lagi ya, lebih Iya, kuat. iya. Materialnya beda. beda sama ini. Ini kan baja, ini titanium. Coba lo pegang. Coba deh, diangkat. Ini lebih enteng. Lebih ringan kan? Iya. Kalau ini lebih berat. Ini kayak masih berat lah. Hublot itu nama siapa sih? Hublot. Hublot tuh dari bahasa Prancis yang artinya porthole, apa bolongan porthole gitu. Apa tuh? Yang ini nih, untuk ini. Oh, belum ini. Hublot bahasa Prancis. Nah, dulu dia hampir bangkrut ya, terus diurusin sama Jean-Claude Bivier itu. Iya, yang ngurus Epi juga. Iya, jadi dulu yang CEO-nya Hublot dulu bikin AP ya? Iya. AP betul sekali. Offshore ya? Berkenan AP Offshore pindah ke Hublot. Tadi perusahaannya hampir bangkrut nih. Iya. Terus Dibantuin sama dia, makanya agak mirip mungkin. Agak mirip. Ini kalau lihat desainnya dua sebenarnya mirip sekali sih. Kalau kita lihat ya. Iya. Sebenarnya masih mirip banget. Sejarahnya unik juga ya jam. Lucu kan? Iya, dia orang CEO-nya bisa muter-muter Iya. kemana-mana. Sekarang dia lagi di Tag Heuer. Tag Heuer, makanya Tag Heuer yang terakhir percis saya Hublot movementnya. Iya. Yang terakhir, iya. Padahal Jean-Claude Bivier itu koleksinya Patek loh. Iya. Ada video dia. Iya. Di masa koleksinya dia Patek Philippe, aneh banget ya. Bukannya jamnya sendiri. Bukan jam sendiri. Iya. Nah, tapi itu mungkin karena sama-sama dipegang sama orang yang sama pada suatu masa tertentu, makanya banyak kemiripan. Betul. Harganya berapa kalau ini? Nah, kalau ini harga barunya lebih murah. Ini harga barunya 200-an. 200 juta. Harga baru lebih murah dibanding harga. Dibanding harga yang ini.
Kalau yang ini kan di range 300-an ya, yang ini 200-an. Oke. Terus karakteristik orang tuh gimana? Bedanya orang yang beli AP sama Hublot kan lu jualan jam nih. Pasti kan kebaca dong orang yang beli Hublot tuh biasanya kayak gimana, orang yang beli AP tuh biasanya kayak gimana? Kelihatan kalau orang yang beli AP, pertama kalau bisa saya bilang pasti dia dengar dari teman. Oh gitu? Pasti dia udah dengar dari teman, beli AP biar keren nih, biar barengan nih semua kita pakai AP gitu. Yeah. Terus yang kedua, yang beli AP itu adalah orang yang kadang nggak tahu juga ini jam apa sebenarnya. Oh ya? Iya, jadi dia pakai, dia tahu ini jam mahal, tapi sebenarnya nggak gitu ngerti karena ngerti sejarahnya nggak ngerti. Makanya AP itu sebenarnya yang paling laku di kita juga itu model Royak ROO ini. Yang ini. Karena dia lihat mungkin pemain basket pakai, rapper pakai gitu kali. Sebenarnya nggak gitu ngaruh di situnya, tapi peminat Royal Oak ini dia cuma lihat asal ROO dibeli. Makanya tapi sebenarnya kalau kita mau lihat sejarahnya, sebenarnya ini yang lebih punya nilai sejarah ya? Iya. Kalau saya bilang ini, kalau ini kan udah ibaratnya udah bukan modelnya, bukan orisinalnya dia gitu. Iya. Nah terus yang menarik juga kalau AP gue suka ininya nih, braceletnya tuh, kinclong. Ini bracelet kayak gini cuma ada di AP. Iya. Oke, nah ini ada lagi yang Coba tuh. Ini AP lagi. Nah kalau gue suka banget yang ini nih. Ini bukan yang tadi. Widih, bukan. Nah, kalau yang tadi beda. Ini Daytona. Tapi sama-sama movementnya sama-sama chronograph ya. Tuh. Tapi gue suka banget yang ini nih. Nah, ini nih. Yang ini berapa nih? Ini namanya Royal Oak Chrono. Royal Chrono. Adalah ini extended levelnya dari yang ini. Jadi yang ini kan levelnya di chrono. atas. Iya, yang ini kan nggak ada chrononya nih, nggak ada kecil-kecilnya nih mas. Lo tau nggak Chrono apa? Chrono tuh yang buat ngitung kayak stopwatch. Stopwatch. Kan jam lo ada? Ada. Iya. Ini kan ada nih 3 nih. Ya, yang ini atasnya, level atasnya larilah ke sini. Nah, berarti dia mesinnya lebih bagus lah ya? Lebih bagus, lebih kompleks, complicated. ya. Dan ini kebetulan ini yang kita bawa, ini rose gold yang versi emas aslinya. Emas asli. Ini berapa? Ini kalau barunya sekitar 400-an. 400 juta. Oh, beda 100 sama yang tadi. Bedanya 100, makanya ini Mas Radit tadi bilang ini mahal sekali. Karena popularitasnya nih sebenarnya. Iya. Ini karena populer. Padahal ini loh, ini harganya mirip-mirip. Yang satu dari emas, ini dari baja. Iya. Terus ini kulit asli kan? Kulit alligator ya? Kulit buaya loh. Iya. Termasuk yang langka juga nggak ini? Termasuk langka, jadi termasuk jarang. Kenapa? Karena kesatu semua orang kalau masuk ke counter happy pasti nyarinya ini. Offshore mana gitu? Bukan RO mana? Gak mungkin nyari yang ini nih. Gak mungkin nyari yang ini. Masa sih? Iya pasti. Gak mungkin nyari yang ini. Ini keren banget loh. Padahal kalau menurut saya sih ini keren nih. gitu loh. Pasti nyarinya ini dulu gitu loh. Sini ya? Jadi kalau semua orang ngambilnya ini seperti ada 80% lah ya orang Indonesia rata-rata pasti belinya ini. Apalagi dia juga ngeluarin yang Pride of Indonesia itu. Ya? Ada sampai keluar yang Pride of Indonesia ya. Jadi di belakangnya ini ada Pancasila. Iya, burung Garuda, benar. Iya, itu sampai yang nomor satunya itu laku 1 miliar lebih itu. Kan ada nomornya kan? Berapa piece itu? 50 piece. 50 piece seluruh dunia. Iya, tapi itu di launch semua di Indonesia. Ini beda lagi nih. Ini kuping. Nah, ini kalau kita mau ngomong sport, ini baru sport nih. Apa itunya? Ini baru. Itu sport. Apa? Itu model apa? Ini model kalau di Rolex Deep Sea-nya lah. Oh, yang gedenya? Iya, yang bisa ditenggelamin ke kedalaman berapa meter ya ini ya? Ini kalau nggak salah 4.000 meter. Oh, jadi ini buat diving? Iya, bisa buat diving. Jadi monster ya. Kalau yang hobi berenang di bawah mandi juga nggak apa-apa itu. Oh, bisa. Ya iyalah orang nyelam bola. 4.000 meter ini 4.000. Di bawah mandi nggak bagus lah. Iya. Lo nyelam sambil sabunan juga aman. Iya. Berarti kedalamannya kira-kira dari sini ke PIM lo balikin vertikal gitu. Bisa hidup. jalan sampai situ. Masih hidup. Jadi jamnya hidup, lo nya mati. Iya itu dia. Jamnya hidup gue mati. Ini kalau DJ pakainya gini. Yang tebel-tebel. Kalau DJ jarang pakai. Oh, pantesan. Gua ngeliat ada DJ mainnya satu tangan gini. Pas dia gini nih. Oke, ini berapa harganya? Kalau ini barunya sekitar 200-an. 200 juta? Iya.
wah ternyata lebih murah ya dari AP tadi ya dengan semua kelebihan fiturnya ya. Iya. Oke, nah sekarang di antara Rolex, AP sama Hublot, kalau menurut lo yang lebih value-nya lebih bagus yang mana? Kalau kita ngomongin value harga, Rolex pasti lebih bisa diterima ya di seluruh dunia karena ibaratnya Rolex tuh US dollar, ya kan di mana-mana bisa diterima. Tapi kalau mau bilang build for perfection, perfectionnya itu adalah Hublot. Build for perfection? Iya, karena itu karena dia punya Unico ya mesinnya, di mana mesinnya itu benar-benar advance banget dan bahan-bahan yang dia pakai benar-benar kalau menurut saya bagus banget. Teknologi di pabrik dia juga udah bagus. Dia bahkan ada kita ntar kapan kita review tuh ada yang sapphire, benar-benar sapphire satu. Oh ya tahu. Ya dari kaca gitu dari semuanya. Kaca, bener, dari semuanya. ini semuanya. Iya. Ada. Semuanya. Ada ya pernah ada ya itu. Jadi dia benar-benar teknologinya dia udah. Oh di Hobby Jam sempat masuk ya? Sempat ada. Laku berapa itu? Itu berapa ya? 600-an itu. Anjir. 600-an. Dari kaca cuy. Kalau barunya 700-an ya itu ya. Jadi benar-benar emang Hublot itu udah advance dia, udah develop brand dia sebegitu majunya gitu loh. Iya. Kalau saya sih suka Hublot karena itu. Kalau Epi, jadi Hublot tuh banyak bikin dari material-material yang unik-unik ya. Kayak jam gue yang ini ya, ini dari udara nih. Kalau lu mungkin nggak lihat ya. Bagus ya mas. Nah, terus udah kan kita ada Hublot, kita ada Epi. Ini mungkin yang tahu jam nih. Banyak banget orang yang nganggap Hublot itu cemen. Banyak yang kayak apaan sih Hublot yang kayak gitu. Suka banyak diledekin. Iya. Iya. Suka Kebetulan banyak. kemarin terakhir itu dipakai abang kita dia ini 1M. Oh yang 1M itu ya? Itu lebih. Tapi banyak banget bisa yang segitu harganya. orang yang nge-hate Hublot terus bilang ya apaan sih merek baru apa segala macam gitu. Nah menurut lo kayak gimana? Sebenarnya enggak ya, maksudnya kadang kalau saya bilang ya beli jam itu sesuai sama apa yang kita suka, bukan yang orang lain suka. Kadang kita tuh memilih barang sesuai apa yang orang lain suka, itu yang kadang-kadang salah. Itu kadang-kadang salah. Jadi beli Rolex karena katanya kalau punya Rolex sukses gitu. Iya, Itu terus jangan beli ya. Epi karena katanya kalau pakai Epi langsung keren naik 10 level gitu. Widih. Iya, kan kadang-kadang gitu. Tapi sebenarnya Lebih lebih teman gue itu pakai AP, jadi super saya pak. langsung kuat. Langsung. Orang yang bilang Hublot itu kurang bagus gimana? Emang bukan seleranya kah? Kalau saya bilang karena dia nggak ngerti gitu loh, karena mungkin juga nggak ngerti gitu. Sebenarnya teknologinya Hublot luar Sebenarnya biasa sih. jauh lebih keren. jauh Dan lebih. inovasi yang mereka bawa kan. Kalau misalnya ada nih serinya Hublot yang Ferrari Edition ya, itu malah dapat box winder segala macam dari Ferrari itu kayak. Oh iya, yang bentuknya kayak robot itu ya? Iya. Terus Kayak belakangnya pakai kepompong itu bukan sih? kayak kotak gitu sih, kotak segini, terus dia winder, terus itu kalau kita lihat belakangnya juga kayak velgnya Ferrari juga. Oh. Jadi bener-bener dia bikin desainnya sih oke lah. Gila banget gitu loh. Gitu loh. Bukan kita bilang Epi desainnya nggak bagus ya, di Epi desainnya ya tetap klasik, bagus gitu loh. Cuman ya kadang orang yang make masih belum advance banget gitu loh. Gitu loh dengan situ. Tapi ada penggemar Epi yang memang advance, dia larinya ke tourbillonnya Epi. Oke ya, jadi kalau kalian mau nyari jam ini kebetulan juga lagi dijual di Hobby Jam ya. Iya. Ada, nih gua sambil keluarin yang lain nih. Ini ada Nah ya, Panerai. kan banyak banget nih yang nanya ya harganya. Kalau ke Instagramnya Hobby Jam kan biasanya ada suka yang nanya harga. Siapa tahu kan ada yang nonton mau beli, Nah, ya kan? tuh. Mau beli buat emaknya, buat siapalah. Buat Pandu. Buat Pandu, Iya, buat boleh Pandu. loh. Iya. Boleh Rolex lah buat Pandu. Bener-bener Iya. pakai Rolex. Jadi Oke. nggak bosan tangguh kok. Yang ini berapa? Yang ini 300 Rolex ya? 335. Oh ini 335. tuh. Ini keren banget nih, Yachtmaster nih, yang two tone. Berapa nih? Ini 300. Yang ini nih. 300 pas. Iya, 300 pas. Keren ini nih. Ini bagus. namanya movementnya regata nih, jadi Nah, ini hitung mundur. ini buat main itu kapal pesiar tuh yang kapal yak. Oh, Jadi ada Boleh kasih lihat hitung nggak mundur. regatanya? Boleh dong. keren deh ini dah. Jadi kalau yang lain kan ngitungnya maju, ini ngitungnya mundur. Ini hitungnya mundur dia, kebalik. Kayak udah Oh, ini mundur. nggak- Harus di ini. di winding dulu. Nah, ini kan ini maju nih. Tapi dia nih ntar kalau ini dia mundur satu. Dia mundur kemari.
Dia kayak krono biasa, cuman dia ininya hitung Kebalik. mundur, kebalik. 300 juta. Menurut gua 300 worth it juta. banget ya. Worth it? Worth it Worth it, banget. ya. Udah Worth it. two tone lagi nih. Tuh tahun ini masnya mas asli juga. Itu apa? Ada mas, ada itu. Tuh warna. Kok ada Panerai tiba-tiba nih? Nah, ini Panerai 47 nih. Oh ya, Panerai jualan Ya kan? nih. Panerai jualan nih. Nah, 422. Ini ukurannya kurang lebih sama nih sama yang ini. Tuh. Ini berapa nih? 9. Lebih 80 berapa? 88 juta. 48 juta. Nah, kita kebetulan ada penawaran khusus nih. Khusus buat hari ini aja penonton YouTube kita boleh beli pandu 5 juta doang. Kenapa jadi gua pakai jam? Bisa dipakai di tangan. Dililit. Di tahan air ya 4000 meter ya. Ya udah, makasih ya Ricky Terima ya. kasih, Thank you terima semua kasih. yang udah nonton ya. Jangan lupa ke Instagramnya Hobi Jam ya. Iya. Dadah.